Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Monika dan juga teman-teman kelas 5A. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan inovasi dalam bidang pengembangan guru sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 7, yang pertama Fitria Rahmadanti, yang kedua Salsabila Fairuz Majid, yang ketiga saya sendiri Latifah Chandraningrum, yang keempat Muhammad Ali, yang kelima Aldila Miftahul Nurjanah, yang keenam Risa Setiawati, dan yang terakhir Muhammad Firhat Robani. Selanjutnya, lingkup materi bahasan pada presentasi kali ini yang pertama, pengertian inovasi pendidikan, yang kedua, arti penting pengembangan guru SD, yang ketiga, multi peran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, tuntutan kompetensi guru dalam menyongsong era Society 5.0. Yang kelima, konsep inovasi tenaga kependidikan. Yang keenam, kriteria pengembangan profesi guru SD. Yang ketujuh, alternatif pengembangan guru sekolah dasar. Yang kedelapan, hambatan inovasi pengembangan guru. Dan yang terakhir adalah contoh kasus. Yang pertama, pengertian inovasi pendidikan. Inovasi secara etimologi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaruan atau perubahan. Istilah perubahan dan pembaharuan ada perbedaan dan persamaan. Perbedaannya apabila pembaruan terdapat unsur kesengajaan. Persamaannya yakni sama-sama memiliki unsur yang baru atau lain dari yang sebelumnya. Inovasi pendidikan menurut Ibrahim 1988 adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seorang atau kelompok orang masyarakat, baik berupa hasil intervensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Kaitannya inovasi tenaga kependidikan guru, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa yang dimaksud tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik pengelola satuan pendidik, penilai, pengawas, peneliti, pengembang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Tenaga kependidikan meliputi tenaga edukatif dan non-edukatif yang memiliki peranan yang sangat kompleks, baik kegiatan belajar mengajar, pelatihan, penelitian, pengembangan, pengelolaan, maupun layanan teknisi dalam bidang pendidikan. Atas dasar pengertian tersebut, guru sebagai salah satu bagian dari tenaga kependidikan, kecuali tugas sehari-hari mengajar, mempunyai tugas lain seperti melakukan kegiatan pelatihan, pengembangan, pengelolaan, maupun layanan teknisi pendidikan lainnya. Yang kedua, arti penting pengembangan guru sekolah dasar. Globalisasi ini, guru sangatlah dominan di dalam mengaktualisasi diri untuk mencerdaskan bangsa dalam menghadapi tantangan dan persaingan dunia, sehingga dituntut untuk meningkatkan profesionalnya dalam menangani setiap masalah yang ada. Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 045/4 tahun 2002, disebutkan bahwa kompetensi adalah sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh dengan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Guru yang memiliki kompetensi adalah guru yang profesional yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Perkembangan pandangan tentang belajar mengajar banyak mengalami perubahan sejalan dengan perubahannya teknologi dan informasi. Hal ini terbukti dengan adanya pembaharuan dalam bidang pendidikan. Semua ini menimbulkan tantangan bagi guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya. Dari berbagai komponen dan sistem pembelajaran di sekolah, komponen guru merupakan komponen yang paling esensial dan menentukan kualitas pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalitas guru.
lain, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh guru berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas. Di antaranya, 1. Belum terpenuhnya standar kualifikasi guru sebagian guru. Kedua, kondisi kekurangan guru di berbagai sekolah. Ketiga, kualitas penguasaan materi pembelajaran atau bidang studi. Keempat, kualitas penguasaan metode pembelajaran atau bidang studi. Kelima, kualitas penguasaan evaluasi hasil belajar siswa. Keenam, kualitas pemahaman peserta didik. Ketujuh, kemampuan memotivasi siswa untuk belajar. Delapan, memotivasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran. Yang ketiga, multiperan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Guru sebagai tenaga pendidik menjalankan tugasnya yang bersifat multiperan, yaitu sebagai pendidik, pelatih, dan pengajar. Istilah pendidik sendiri mempunyai makna yang berfungsi sebagai sarana dalam pengembangan dan pembinaan peserta didik. Sedangkan pengajar mempunyai makna dalam membina dan mengembangkan pengetahuan atau mengasah intelektual peserta didik. Kemudian pelatih merujuk pada makna pembinaan dan pengembangan keterampilan peserta didik. Seperti yang diungkapkan Camara, pendidik mempunyai peran diantaranya sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, mediator, supervisi, evaluator, dan pengelola kelas. Nata 2016 juga menjelaskan bahwa pendidik berperan dalam melaksanakan inspiring teaching, yaitu dapat mengilhami para siswa dalam kegiatan mengajarnya. Di sini mempunyai makna bahwa pendidik sebagai inspiring teacher mampu mengembangkan gagasan-gagasan dari peserta didik untuk memperdalam pengetahuan selama berlangsungnya proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya adalah tuntutan kompetensi guru dalam menyongsong era Society 5.0. Dalam perkembangannya saat ini, pendidikan mulai menyongsong era Society 5.0. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi dunia pendidikan, sehingga diperlukan kesiapan dari berbagai elemen, terutama guru sekolah dasar, untuk meningkatkan kompetensinya. Dalam pengajaran, keberadaan seorang guru dituntut dapat menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang profesional dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam undang-undang ini menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Konsep Society 5.0 merupakan konsep masa depan yang dicita-citakan oleh pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang ini mengemukakan bahwa era industri 4.0 lebih berfokus pada proses produksi, sedangkan dalam era Society 5.0 lebih menekankan pada upaya menempatkan manusia sebagai pusat inovasi. Untuk menghadapi kompleksitas kondisi kehidupan masyarakat era Society 5.0, peserta didik tidak cukup bila hanya dibekali kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga perlu dibekali dengan kompetensi masyarakat global yang biasa disebut kecakapan abad 21. Yaitu kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, kreatif, dan berkolaborasi. Selanjutnya, kompetensi dasar yang harus dimiliki guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi ini, menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi pemahaman landasan kependidikan, peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Dalam hal ini, seorang guru dituntut untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap umum kepada muridnya untuk menghadapi hidup di masa depan. Misalnya, guru mampu memutuskan mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana suatu materi mendukung tujuan pengajaran, dan bagaimana guru memilih jenis-jenis materi yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian.
Kompetensi ini merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia yang menjadi teladan bagi peserta didik. Disadari atau tidak, peserta didik selalu belajar dari figur guru dan orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, guru dituntut dapat memberikan contoh sikap maupun perilaku yang baik kepada siswanya. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali, dan masyarakat sekitar. Guru diharapkan memberi contoh yang baik terhadap lingkungannya dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi ini merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru dapat membimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Nah, di sini guru merupakan jembatan bagi lahirnya anak-anak yang cerdas dan dewasa di masa yang akan datang. Guru harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya karena ilmu pengetahuan dan keterampilan itu berkembang seiringnya berjalannya waktu. Nah, tentunya dari keempat kompetensi tersebut sangat penting diterapkan oleh guru sekolah dasar untuk meningkatkan kompetensinya dalam menyongsong era Society 5.0. Yang kelima, konsep inovasi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan meliputi tenaga-tenaga edukatif dan non-edukatif yang memiliki peranan yang amat kompleks, baik kegiatan belajar mengajar, pelatihan, penelitian, pengembangan, pengelolaan, maupun layanan teknisi dalam bidang pendidikan. Maka guru sebagai salah satu bagian dari tenaga kependidikan, kecuali tugas sehari-hari mengajar, mempunyai tugas lain, seperti melakukan kegiatan pelatihan, penelitian, pengembangan, pengelolaan, ataupun layanan teknisi pendidikan lainnya. Jadi, inti dari konsep inovasi tenaga kependidikan adalah bisa di breakdown. Inovasi tenaga kependidikan, kita breakdown. Inovasi itu adalah apa? Inovasi itu adalah ide atau gagasan baru. Juga bisa diartikan, inovasi itu adalah usaha menemukan sesuatu yang baru. Bisa juga diartikan, inovasi itu adalah mengembangkan. Sedangkan, untuk kata tenaga kependidikan, dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, mengatakan bahwa tenaga kependidikan itu meliputi tenaga pendidik, pengelola pendidikan, pengelola satuan pendidikan, penilai, pengawas, peneliti, pengembang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, sumber belajar. Jadi kesimpulannya adalah konsep inovasi tenaga kependidikan adalah usaha menemukan sesuatu yang baru atau mengembangkan untuk mencapai hasil yang lebih baik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan itu sendiri, yang meliputi tenaga pendidik, pengelola pendidikan, pengelola satuan pendidikan, penilai, pengawas, peneliti, pengembang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar, dan lain sebagainya. Yang keenam, kriteria pengembangan profesi guru sekolah dasar. Pada kriteria pengembangan profesi guru sekolah dasar, menurut C.C. Wijaya tahun 1994, pengembangan profesional guru dapat dilihat dari objek binaan meliputi yang pertama, kemampuan menguasai bahan. Jadi, guru harus dapat mengembangkan kemampuannya dalam membuat misalnya bahan ajar yang kreatif dan interaktif. Yang kedua, kemampuan mengelola program belajar mengajar. Guru harus mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi maupun mengelola program pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, kemampuan mengelola kelas, kemampuan mengelola media atau sumber belajar. Guru dapat mengelola kelas atau menyajikan materi pembelajaran kepada siswa dengan metode yang tepat, pemilihan media dan sumber belajar yang menarik dan sesuai.
Yang keempat, kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan. Jadi, guru dalam melaksanakan pembelajaran harus memahami dan menerapkan landasan kependidikan sesuai dengan sumber acuan belajar yang sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, kemampuan mengenal interaksi belajar mengajar, yaitu guru mampu melaksanakan interaksi pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran aktif. Yang keenam, kemampuan menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Guru mampu melaksanakan penilaian kepada siswa secara objektif. Yang ketujuh, kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan penyuluhan. Jadi di sini guru mampu mengenal pelayanan bimbingan penyuluhan dan juga program pelayanan bimbingan penyuluhan. Kemudian yang kedelapan, kemampuan mengenal administrasi sekolah, dan yang terakhir, kemampuan memahami prinsip-prinsip guna keperluan pengajaran. Yang ketujuh, alternatif pengembangan guru sekolah dasar. Yang selanjutnya adalah alternatif pengembangan guru sekolah dasar. Dari 10 prinsip yang dipaparkan oleh Jaurzak Ahmad dan 9 kemampuan yang harus dibina menurut Cece Wijaya, maka perlu diwujudkan program-program yang menjadi alternatif dalam menginovasikan pengembangan guru sekolah dasar. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan guru sekolah dasar diantaranya, yang pertama adalah ikut serta dalam kegiatan seminar. Mengikuti berbagai acara seminar, baik daring ataupun luring, seminar atau webinar, dapat menjadi program yang digalang untuk mengembangkan kemampuan guru sekolah dasar. Selain ilmu yang didapatkan yang berkaitan dengan materi seminar, keikutsertaan guru dalam seminar melatih kemampuan guru untuk memperhatikan secara seksama dan menyimpulkan paparan dari narasumber. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan kepada guru merupakan agenda yang ditujukan guna meningkatkan kemampuan dan pemahaman guru terhadap suatu isu, masalah, atau solusi. Pendidikan dan pelatihan biasanya diadakan apabila ada kompetensi yang sifatnya baru dan penting untuk bisa dikuasai guru dengan segera. Jadi terdapat urgensi untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan tersebut. Yang terakhir, unjuk karya. Ini merupakan implementasi praktik dari program-program sebelumnya. Jika sebelumnya ada praktik menulis ataupun menyimpulkan, maka ini merupakan bentuk konkret dari pemikiran guru. Dalam ini, guru merangkaikan pemahaman yang dimiliki dan berlatih menyampaikan pemahamannya kepada audiens. Unjuk karya ini merupakan bentuk penyampaian yang dibuat semenarik mungkin oleh guru. Di antaranya adalah membuat diktat, buku, membuat modul, juga bisa membuat media pembelajaran interaktif, dan juga bahan ajar. Yang kedelapan, hambatan inovasi pengembangan guru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hambatan inovasi pengembangan guru. Jadi, sebuah inovasi pastinya tidak langsung berjalan dengan mulus seperti jalan tol. Akan tetapi akan ada faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan sebuah inovasi, termasuk dalam inovasi pengembangan guru sekolah dasar ini. Nah, hambatan-hambatan itu antara lain adalah 1. Perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Nah, di sini mempunyai maksud bahwa kurang tepatnya perencanaan yang dilakukan dalam proses inovasi sehingga tidak tepatnya pertimbangan dalam mengimplementasikan inovasi tersebut. Yang kedua adalah adanya konflik dan motivasi yang kurang sehat. Hambatan ini muncul karena adanya masalah pribadi. Misalnya, terjadi pertentangan antara anggota pelaksana dalam inovasi, motivasi dalam bekerja yang kurang, dan berbagai sifat pribadi yang mengganggu kelancaran dalam berinovasi. Faktor yang ketiga adalah faktor penunjang yang lemah. Nah, faktor penunjang yang lemah ini menyebabkan inovasi yang dihasilkan tidak berkembang
di mana hal ini berkaitan dengan sangat rendahnya penghasilan, tidak mengetahui adanya sumber alam, iklim yang tidak menunjang, jarak yang terlalu jauh, kurangnya sarana informasi dan komunikasi, serta kurangnya perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat menghambat keberhasilan dari sebuah inovasi. Kemudian, faktor yang keempat adalah keuangan yang tidak terpenuhi. Keuangan yang tidak terpenuhi ini dapat terjadi di antaranya karena bantuan finansial dari daerah yang tidak memadai, adanya penundaan dalam penyampaian dana, terjadinya inflasi, serta prioritas ekonomi nasional yang lebih banyak di bidang yang lain. Sehingga pada bidang pengembangan inovasi guru sekolah dasar ini mengalami kekurangan dana dan dapat menghambat terjadinya keberhasilan dalam pengembangan inovasi guru sekolah dasar. Kemudian yang kelima adalah penolakan dari kelompok tertentu dalam berinovasi, di mana yang menjadi faktornya yaitu kelompok yang memiliki wewenang dalam masyarakat tradisional menentang adanya inovasi tersebut. Adanya pertentangan ideologi dalam inovasi, sangat lambatnya pelaksanaan proyek inovasi, serta adanya keberatan terhadap inovasi karena adanya penolakan dari kelompok tertentu dapat menghambat terjadinya inovasi, sehingga inovasi tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian yang keenam, faktor yang terakhir yaitu kurang adanya hubungan antara sosial dan publikasi. Di antaranya yaitu adanya masalah dalam hubungan sosial antara yang satu dengan yang lain. Kemudian adanya ketidakharmonisan dan hubungan yang kurang baik antara anggota dalam berinovasi, serta kurang adanya suasana yang dapat menimbulkan terjadinya pertukaran pikiran. Nah, keenam faktor tersebut dapat menghambat terjadinya inovasi atau menghambat proses keberhasilan dari inovasi. Selanjutnya yang terakhir adalah contoh kasus. Pada temuan kasus kali ini yaitu pelaksana tugas atau PLT Dinas Pendidikan Kota Palu yaitu Abdul Hafid Jakatare mengatakan dalam pidatonya bahwa ada seorang guru yang hampir pensiun dan guru itu sudah tidak mau lagi untuk mengoperasikan HP dan laptopnya. Hal ini dapat diasumsikan bahwa guru tersebut hanya menghabiskan masa jabatannya dan tidak memanfaatkan teknologi yang ada. Padahal di era ini, guru harus menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman. Alhamdulillah ini adalah hikmah dari COVID-19. Dan sebelumnya menurut survei guru itu sebagian tidak peduli apalagi yang sudah hampir pensiun. Dia tidak mau lagi buka-buka HP atau laptop. Tapi dengan adanya COVID-19 merasa terdorong apalagi yang mengikuti pelatihan hari ini semoga membawa hasil yang seperti diharapkan. Berdasarkan keterangan tersebut dari Abdul Hafid, keadaan yang mendesaklah yang mengakibatkan guru tidak mau lagi harus menguasai teknologi informasi. Dan seperti yang sudah dipaparkan dalam makalah, bahwasannya profesionalitas seorang guru harus diupayakan oleh semua orang, terkhususnya oleh pribadi guru itu sendiri. Maka dengan ini dapat ditarik kesimpulan solusinya yaitu sosialisasi kepada guru-guru mengenai pentingnya peningkatan beberapa kompetensi. Nah, guru harus dapat mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, seminar, workshop mengenai pengembangan pengetahuan dan keterampilan guna menerapkan pembelajaran yang berkualitas.